Iya, tadi di dalam mimpi saya bertemu wanita itu. Serem banget kata Pak Rudi. Emang serem gimana Pak? Itu wanitanya kukunya panjang, udah gitu betaring. Terus dari mulutnya itu semua penuh cairan merah. Udah gitu saya kayak mau dimakan Bu. Kok serem gitu Pak? Iya, aduh pokoknya saya udah gak mau ketemu lagi sama wanita itu. Ngeri banget Bu. Ibu Hani pun dalam hati merasa bersyukur ya. Bahwa mungkin di dalam mimpi Pak Rudi telah diperlihatkan wujud dari Rena yang sebetulnya. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini kembali saya akan membawakan kisah horor dan misteri untuk teman kakak semua. Hari ini kisahnya dikirimkan oleh Eko dan kisah ini berlangsung pada tahun 2022 kemarin di daerah Jawa Barat. Tapi sebelum kisah ini saya mulai, kita lihat dulu yang satu ini. Eko adalah seorang driver atau supir di salah satu perusahaan sekaligus rumah tangga. Jadi dia bekerja pada seorang keluarga yang ayahnya sekaligus bosnya dia di perusahaan bernama Rudi. Ibunya atau istri dari Rudi ini bernama Hani yang merupakan sepasang suami istri yang sangat harmonis. Akan tetapi, ini kisahnya baru dimulai nih. Eko melihat sebuah perubahan yang terjadi kepada Rudi. Rudi itu selalu minta diantarkan entah ke hotel atau ke villa. Awalnya Eko sih santai aja ya, karena memang Rudi ini sering banget, bos Rudi ini sering banget rapat keluar kota, ke sana kemari. Ya, karena memang Rudi itu orangnya sibuk banget kata Eko, ya kan? Eko aja kadang-kadang heran gitu. Ini Pak Rudi dapat tenaga dari mana? Barusan ke meeting misalnya di Jakarta, terus habis meeting Jakarta lari lagi meeting ke Bogor, udah gitu malamnya meeting lagi ke Bandung, paginya balik lagi Jakarta. Eko aja sampai harus meminta ramuan atau jamu dari istrinya di kampung, ya kayak misalnya contoh wedang uwu atau wedang jahe dan segala macam, supaya dia bisa tetap fit, tetap segar. Tapi Eko tuh nggak pernah melihat Pak Rudi itu ya minum-minuman ramuan atau jamu seperti dia gitu kan. Secara tidak sengaja dan mengejutkan, Eko itu pernah memergoki beberapa kali Pak Rudi dengan seorang wanita. Awalnya sih cuek aja Eko, karena ya mungkin itu sekretaris atau rekan kerja atau rekan bisnis. Tapi lama-kelamaan Eko semakin curiga. Wanitanya tuh sama aja orangnya, nggak beda-beda gitu. Biasanya kan kalau rekan bisnis kan ganti. Kadang-kadang di satu tempat itu Rudi itu sampai bermalam di hotel tersebut bersama wanita itu. Bahkan Eko pun disuruh cari penginapan, tapi di luar hotel itu. Dan misalnya paginya atau esok harinya, Eko disuruh menjemput kembali ke hotel itu. Nah, karena ini berlangsung beberapa lama, dan Eko sudah bekerja sama Pak Rudi dan Ibu Hani itu udah lumayan ya, udah lumayan lama, akhirnya timbullah rasa empati atau rasa iba
dari Eko ini ke Ibu Hani. Dia pun memberitahu secara rahasia ke Ibu Hani. Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, bukannya saya lancang Bu ya. Saya kok curiga Pak Rudi seperti mempunyai will. Apa itu will, Eko? Wanita idaman lain Bu. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf saya bukannya ini. Hani kan yang seperti tersambar geledek. Dia kan bilang, yang bener Pak Eko. Suami saya kan aman-aman aja, video call segala macem lancar. Ya nggak tahu ya itu ya saya Bu ya. Tapi mohon maaf banget Bu, belakangan ini Pak Rudi itu selalu perginya meeting sama wanita yang sama, itu aja. Dan sekarang tuh kalau nginep tuh lama banget Bu. Sampai besoknya saya aja sampai disuruh ke penginapan lain, suruh nginep juga. Itu kan biasa kok. Bukan Bu, ini beda. Biasanya itu saya nggak pernah dikasih penginapan. Biasa meeting juga sebentar, terus jalan lagi ke meeting yang lain. Saya pokoknya harus standby di dalam mobil, siap-siap. Akhirnya kan Hani menutup percakapan telepon dengan, ya sudah, nanti kalau kamu kembali ke sini, kita cek sama-sama. Yang penting sekarang kamu kumpulin bukti-bukti dulu. Ya Pak Eko? Ya siap Bu, mohon maaf Bu ya, tapi sekali lagi Bu. Nah, singkat cerita, Eko pun mengirimkan bukti-bukti foto dan video ketika Pak Rudi jalan memasuki hotel bersama wanita tersebut. Karena memang dasarnya Pak Rudi sama Bu Hani itu orang kaya, jadi Bu Hani segera menyewa sebuah institusi atau orang, ya bisa dibilang detektif ya, atau bahasa Inggrisnya itu private investigator, yang kata Eko itu sekitar 7 hari untuk mengintai Pak Rudi, itu tarifnya sekitar 30 juta. Tapi ya itu, ya resikonya bermacam-macam ya. Kadang tidak luput juga dari mara bahaya, karena bisa aja orang yang dikonfrontir atau yang diselidiki itu ya marah atau bagaimana sehingga bisa mengancam nyawa daripada si detektif ini. Setelah 7 hari menyelidiki, akhirnya Ibu Hani itu dapat laporan bahwa memang betul Pak Rudi itu pergi dengan wanita lain alias pelakor. Dan diketahui pula identitasnya bernama Rena. Semakin lama, semakin dekatlah Pak Rudi sama Rena. Karena menurut laporan dari detektif, Rena itu sudah menjadi bisa dibilang istri. Karena Rena sudah dibelikan rumah, sudah dibelikan mobil, sudah dibelikan motor. Mendengar laporan itu, Ibu Hani pun seperti tersambar angin topan di pagi hari. Suaminya yang selama ini dia pikir aman-aman saja, ternyata menyimpan wanita lain di belakang. Rupanya kekepoan Eko ini terbukti. Cuman sayangnya agak terlambat ya. Mungkin kalau si Eko ini keponya cepetan, ya mungkin bisa dicegah. Kemudian Ibu Hani pun mencari solusi lewat detektif, tapi detektif itu hanya menjawab, kami hanya bisa mengumpulkan data, tapi kami tidak bisa melakukan tindakan. Karena apapun tindakan itu pasti berada di luar jalur hukum. Jadi mereka menolak. Kemudian Ibu Hani pun bertanya kepada Eko, Eko, ini bagusnya gimana nih caranya supaya suami saya kembali kepada saya? Eko pun luntang-lantung ya mendapat tugas seperti itu, ke sana kemari tanya kiri kanan. Akhirnya Eko pun mendapat solusi bahwa
ada seorang praktisi atau orang pintar bernama Mbah Rekso. Kemudian Hani menugaskan Eko untuk ke sana dan bertanya-tanya. Pertama kali Eko ke sana, langsung ditolak sama Mbah Rekso. Karena dia bilang, "Kamu ngapain ke sini?" "Ya, saya mau membantu bos saya, Mbah." "Loh, yang punya masalah siapa?" "Bos saya." "Terus memangnya kamu punya masalah?" "Ya enggak sih, Mbah." "Lah kenapa kamu yang kesini?" "Ya suruh bos kamu kesini. Balik aja lagi nanti. Karena kalau saya ngomong ke kamu sekarang, nanti kamu nyampein ke bos kamu bisa salah." "Oh baik, Mbah, saya nanti kembali lagi bersama bos saya." Kemudian Eko pun kembali dengan tangan hampa. Dan Eko memberitahu hal ini kepada Hani. Ibu Hani segera mengatur siasat supaya Eko ini bisa dipinjamkan kepada dia untuk mengantarkan Ibu Hani ke Mbah Rekso. Padahal Ibu Hani ini sudah punya driver sendiri, sudah punya supir pribadi sendiri. Tapi pokoknya bagaimana caranya Ibu Hani itu menukar Eko dengan drivernya dia. Sampailah waktu yang ditentukan, mereka berhasil mengatur siasat dan Eko mengantarkan Ibu Hani ke Mbah Rekso. Kemudian Mbah Rekso ketika didatangi langsung berkata, "Saya sudah tahu masalah kamu, Nak. Memang wanita idaman lain yang disenangi oleh suami kamu ini sangat luar biasa ilmunya." Wah, terus Ibu Hani kan bingung ya. "Maksudnya bagaimana, Mbah?" "Iya, karena dia memakai susuk dan mustika sekaligus sehingga suami ibu itu sampai bisa membelikan rumah beserta isinya dan mobil dan motor." "Loh, kok Mbah tahu? Kan saya belum cerita." "Kalau kamu mau suami kamu kembali, nomor satu yang perlu kamu lakukan adalah jadilah istri yang sepenuhnya." "Maksudnya gimana, Mbah?" "Kamu di rumah pernah nggak masak, ngepel, cuci baju di depan suami kamu?" Ibu Hani pun kaget. Ya memang setelah Ibu Hani dan Pak Rudi ini menjadi kaya, ya semuanya ada ART, asisten rumah tangga ya, pembantu, ada supir, ada tukang kebun. Jadi mereka tinggal duduk manis saja beserta anak-anak mereka. "Oh iya, saya selama ini tidak pernah menjalankan tugas sebagai istri di rumah." Ya, itulah makanya nomor satu kamu coba melaksanakan tugas istri. Disitulah nanti pembuka hati daripada suami kamu. Terus apakah dengan itu aja bisa suami saya kembali? Oh tentu tidak. Karena pengaruh dari si pelakor ini sudah sangat dalam masuk ke dalam tubuh suami. Bahkan si wanita ini sampai memasukkan sesuatu ke dalam makanan dan minuman yang dimakan dan diminum oleh suami kamu. Makanya suami kamu itu nggak bisa lepas. Oh begitu. Terus bagaimana penanggulangannya, Mbah? Begini, nanti saya siapkan semuanya, ritual dan sebagainya. Kita lihat dalam waktu 11 hari, apabila suami kamu tidak kembali ke pangkuan kamu, maka segeralah tinggalkan suami kamu, bawa anak-anak kamu, dan bawa seluruh harta benda dan harta lainnya yang bisa kamu bawa bersama anak-anak. Loh, kok begitu, Mbah? Iya,
Karena apabila dalam 11 hari suami kamu tidak kembali, itu artinya suami kamu sudah dalam genggaman wanita itu. Dan kamu akan habis tidak mempunyai harta karena harta suami kamu seluruhnya akan dikuasai oleh wanita itu. Oh begitu Mbak? Iya. Terus berapa kira-kira mahar untuk ritual? Nanti saya kasih tahu ke Eko. Yang jelas, Mbak Rekso telah memberikan berapa besar harga dari maharnya. Ibu Hani tinggal menyiapkan dananya saja. Dan ritual pun dijalankan setelah semuanya siap. Singkat cerita, tibalah pada hari ke-9. Belum yang ke-11 nih. Hari ke-9, tiba-tiba saja Rudi pulang dengan marah-marah, banting pintu, banting tas, pokoknya semuanya dibanting sama Rudi. Pak, kenapa Pak? Kok datang pulang marah-marah? Iya, kurang ajar banget itu wanita. Masa mobil saya mau diambil dibawa pulang? Loh, emang siapa wanitanya? Terus Pak Rudi langsung diem kan. Ditanya seperti itu kan, mungkin ya dia nggak tahu keceplosan atau gimana. Oh enggak, itu tadi rekanan kerja saya. Emangnya mobil saya 200 apa? Saya kan lagi ke tempat pertemuan, mobil cuma satu. Ya terus kalau dipinjem kayak begitu, saya pulang naik apa? Kan kasihan Eko juga harus ke sini lagi ngambil mobil terus jemput saya. Nah, mendengar perkataan Pak Rudi seperti itu, Ibu Hani agak seneng nih. Wah, berarti sudah mulai berkurang nih. Kemudian di hari ke-10, berita yang mengejutkan kembali terjadi. Pak Rudi kecelakaan dan harus masuk rumah sakit. Keanehan pun terjadi di rumah sakit. Ketika Pak Rudi berada di ruang gawat darurat atau IGD atau UGD, Pak Rudi nggak henti-hentinya memanggil nama pelakor. Kita sebut saja namanya Rena. Jadi Pak Rudi itu dalam keadaan mungkin setengah sadar atau tidak sadar, dia terus menyebut nama Rena, 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 kamu di mana? Kenapa kamu tega begini, begini, begini? Ibu Hani kan bingung ya. Dia duduk di sebelahnya, tapi yang dipanggil nama Rena, bukan nama Hani. Tapi Ibu Hani karena sudah mengetahui latar belakangnya, dia tetap tenang. Dan Eko pun tetap memberikan semangat kepada Ibu Hani agar dia terus di sebelahnya Pak Rudi. Jangan sampai pergi. Karena kalau pergi takutnya nanti si Rena datang. Karena berita kecelakaan Pak Rudi ini tersebar luas di chat WA, grup segala macam ya, karena kan Pak Rudi ini bos, jadi semuanya tahu nih karyawan dan lain sebagainya. Nah singkat cerita ketika Pak Rudi siuman atau sadar, dia pun kaget. Bu, dari tadi di sini? Iya Pak, kenapa? Syukurlah ibu duduk di samping sebelah saya bukan wanita sialan itu, kata Pak Rudi. Loh, wanita siapa? Iya itu, wanita yang mau minjem mobil. Loh emang ada apa? Ya Ibu Hani pura-pura nggak tahu ya. Iya, tadi di dalam mimpi saya bertemu wanita itu. Serem banget kata Pak Rudi. Emang serem gimana Pak? Itu wanitanya kukunya panjang, udah gitu bertaring, terus dari mulutnya itu semua penuh cairan merah. Udah gitu saya kayak mau dimakan Bu. Kok serem gitu Pak? Iya, aduh pokoknya saya udah gak mau ketemu lagi sama wanita itu. Ngeri banget Bu. Ibu Hani pun dalam hati merasa bersyukur ya. Bahwa mungkin di dalam mimpi Pak Rudi telah diperlihatkan wujud dari
Rena yang sebetulnya. Ya mungkin itulah perwujudan dari susuk dan mustika dan segala macam yang dipasang oleh Rena ya. Yang diberitahu oleh Mbah Rekso. Eko pun segera dipanggil. Dan Eko pun datang. Kemudian Pak Rudi memberitahukan Eko. Kok pokoknya si Rena itu jangan pernah lagi sampai ketemu sama saya. Loh kenapa Pak? Bukannya Bapak sering meeting sama si Mbak Rena? Ah kamu ini. Pokoknya jangan pernah lagi ketemuin dia sama saya. Kalau dia misalnya mau ngajak rapat atau nungguin saya, suruh pergi aja, suruh pulang aja. Oh iya baik Pak, saya akan beritahu. Dan akhirnya tibalah pada hari yang ke-11 yaitu keesokan harinya. Eko pun ditugaskan oleh Ibu Hani, karena Bu Hani harus masih menemani Pak Rudi ya. Eko kemudian pergi ke tempat Mbah Rekso kembali. Dan menjelaskan mengenai perihal Pak Rudi yang mengalami kecelakaan dan bermimpi seperti itu. Mbah Rekso pun langsung ketawa. Baru diliatin sosok seperti itu aja udah takut. Langsung mau minta pisah. Gimana kalau diliatin beneran depan muka? Oh yang ada pingsan kali. Ya tapi nggak apa-apa nak. Syukurlah bos kamu itu telah sadar sehingga dia kembali kepada istri sahnya. Ya memang agak berat ya. Karena barangnya itu sudah masuk ke dalam badannya bos kamu. Jadi bos kamu itu nanti kalau sudah sembuh, tolong minumin air ini selama 3 bulan berturut-turut. Terus Eko kan nanya ya, caranya gimana Mbah? Ya nanti tolong kasih tahu ke istrinya, campurkan saja ke air minumnya. Ini air putih kok, nggak ada apa-apanya, air putih biasa. Mudah-mudahan apabila dalam 3 bulan air ini habis, bos kamu bisa kembali sedia kala. Eko pun menuruti permintaan dari Mbah Rekso dan pulang serta memberitahukan perihal itu kepada Ibu Hani. Ibu Hani pun menuruti apa yang dikatakan Mbah Rekso. Dan 3 bulan kemudian secara ajaib Bos Rudi ini sama sekali lupa dengan yang namanya Rena. Seolah-olah Rudi ini tidak tahu siapa itu Rena dan tidak pernah mengenali Rena. Bahkan ketika Pak Rudi dan Ibu Hani pergi ke mall, Eko adalah saksi mata ketika itu Eko membawa barang belanjaan Pak Rudi sama Ibu Hani. Mereka papasan dengan Rena, tapi Bos Rudi sama sekali tidak mengenali. Ngelirik aja matanya enggak. Eko sampai terheran-heran di situ. Wah, kok sampai segitunya? Bos Rudi nggak mengenali Rena lagi. Luar biasa. Ternyata Mbah Rekso benar-benar sakti. Ya syukurlah Mbah Rekso bisa mengobati bos saya sehingga kembali lagi kepada Ibu Hani yaitu istri sahnya. Ya itulah teman kakak, barusan kisah yang dikirimkan oleh Eko. Pesan moral yang bisa didapatkan di sini adalah jadilah istri yang baik dan jadilah suami yang komunikatif kepada istri. Jadi kalau misalnya istrinya lupa bikinin kopi ya dikasih tahu. Jangan manyun aja gitu kan. Kalau manyun aja ya istrinya mana tahu kan gitu kan. Oke. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisahnya,
silahkan hubungi nomor dan email yang tertera di layar. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.